terkasih, salam sejahtera dan selamat berjumpa dalam acara sharing kitab suci ini. Pada kesempatan ini, kami utusan dari kelompok Legio Maria, Presidium Maria Ratu Rosari dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Jalan Medan akan membagikan kesan dan pesan atas bacaan Injil hari Sabtu, tanggal 4 September 2021. Adapun bacaan Injil dikutip dari Injil menurut Lukas bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kami mengajak saudara-saudari sekalian untuk ikut merenungkan sabda Tuhan pada hari ini agar kita semakin memperoleh inspirasi dalam hidup kita. Mari kita awali permenungan ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, sumber dan pemberi segala yang baik. Karena kebaikan-Mu kami berkumpul pada saat ini untuk merenungkan sabda-Mu dan untuk membagikan maknanya kepada sesama kami. Kami mohon terangilah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami sabda-Mu dan memperoleh inspirasi dari sabda-Mu untuk kami bagikan kepada sesama kami. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang marilah kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan akan dibacakan oleh Ibu Marta Sembiring. Marilah kita ikuti bersama. Bacaan dari Injil menurut Lukas bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya kami akan membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari bacaan hari ini. Saya akan membagikan kesan dan pesan saya terlebih dahulu, setelah itu nanti teman-teman saya. Hal yang menarik bagi saya dari kutipan hari ini adalah ayat 2, khususnya kalimat yang berbunyi, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Orang Farisi adalah kelompok yang sangat ketat dalam menaati hukum Taurat. Menurut hukum Taurat, bekerja pada hari Sabat itu dilarang, dan menurut orang Farisi, memetik gandum pada hari Sabat adalah bagian dari pelanggaran atas larangan bekerja pada hari Sabat. Murid Yesus yang sedang dalam perjalanan, sedang dalam situasi kelaparan. Situasi inilah yang memaksa mereka akhirnya memetik gandum dan memakannya. Mereka melakukannya demi hidup. Sementara orang Farisi mengabaikan kehidupan demi suatu aturan. Dalam hidup seringkali terjadi sikap seperti orang Farisi.
ada banyak orang yang lebih membela suatu aturan daripada kehidupan. Aturan itu harusnya membuat manusia mengalami hidup yang lebih baik, bukan mengancam hidup manusia. Semoga saya mampu menghilangkan sikap seperti orang Farisi dalam diri saya. Demikian yang bisa saya bagikan. Ayat yang menarik bagi saya adalah ayat ketiga sampai dengan ayat keempat, yang berbunyi demikian. Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam?" Rupanya di dalam kitab suci sendiri ada contoh pelanggaran hukum Taurat demi memperjuangkan kehidupan. Ketika Daud dan para pengikutnya melarikan diri dari kejaran pembunuhan Raja Saul, mereka sangat kelaparan. Karena rasa lapar yang luar biasa, Daud masuk ke dalam bait Allah dan meminta roti sajian yang dikhususkan untuk para imam. Roti ini dijadikan sebagai makanan untuk para pengikutnya. Daud itu berasal dari keturunan Yehuda, sedangkan para imam itu keturunan Harun dan Lewi. Itu artinya Daud melanggar ketentuan. Namun pun demikian, orang Farisi tidak memberi komentar dan mengangkat kisah ini ke permukaan. Sepertinya orang Farisi hanya berusaha untuk mencari-cari kesalahan Yesus saja. Mereka menutup mata pada kisah Daud, tetapi mereka begitu melek pada kisah Yesus dan murid-muridnya. Memang, kalau sudah ada rasa tidak suka, selalu akan dicari-cari kesalahannya untuk menjatuhkannya. Orang Farisi adalah kelompok yang seringkali berseberangan dengan Yesus. Orang Farisi seringkali tidak suka dengan apa yang dibuat oleh Yesus. Saya lebih melihat dari sisi itu pada teks ini. Sikap orang Farisi yang demikian seringkali juga muncul dalam kehidupan. Ada orang yang menganggap salah yang satu dan tidak menganggap salah yang lain, padahal mereka melakukan hal yang sama, hanya karena dilatar belakangi oleh rasa tidak suka. Saya pernah mengalami hal yang demikian. Semoga saya mampu menghilangkan sikap mencari-cari kesalahan orang yang tidak saya sukai. Lebih dari itu, semoga saya mampu menghapus rasa tidak suka kepada sesamaku. Sekian yang bisa saya bagikan. Ayat yang menarik bagi saya adalah ayat 5 yang berbunyi, kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat dimaksudkan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Pada hari ini, sejenak orang meninggalkan pekerjaannya sehari-hari dan datang kepada Tuhan agar mengalami hidup yang lebih baik karena kasih Tuhan. Tuhan adalah kasih. Jika dikatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, itu artinya kasih adalah yang mendasari hari Sabat. Pernyataan Yesus ini mau mengajarkan bahwa hari Sabat harusnya menjadi suatu kesempatan untuk berbuat baik. Melalui ayat ini, saya mendapat pelajaran bahwa kasih harus mendasari semua aturan yang ada. Seringkali kasih diabaikan demi suatu aturan. Sikap demikian sering terjadi dalam hidup. Saya pernah bersikap demikian dan saya pun pernah menderita
hanya karena aturan yang tanpa didasari kasih. Namun, jangan kiranya pernyataan ini membuat orang dengan mudah melanggar aturan yang berguna demi kebaikan kita. Mari mendasarkan setiap aturan yang ada dengan kasih. Mari pula kita melaksanakan aturan dengan penuh kasih. Demikian yang dapat saya bagikan. Nah, kami sudah membagikan kesan dan pesan kami. Jadi sebagai kesimpulan dari sharing kami ini, pesan bacaan yang kiranya kita amalkan dalam hidup yakni yang pertama, kita harus lebih membela kehidupan daripada aturan semata. Yang kedua, jangan mencari-cari kesalahan orang yang tidak kita sukai dan menutup mata pada kesalahan orang-orang yang kita sukai. Yang ketiga, mari mendasari aturan dengan kasih dan mari melaksanakan aturan-aturan yang telah dibuat demi kebaikan kita dengan kasih pula. Demikianlah yang menjadi pesan atas bacaan hari ini menurut kami, agar kita dimampukan untuk mengamalkan sabda Tuhan ini. Mari kita mohon kekuatan dari Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu yang telah kami dalami dan kami bagikan. Bantulah kami agar jangan kiranya mengabaikan kasih demi aturan semata. Semoga kami lebih memperjuangkan kehidupan, mendasarkan aturan dengan kasih, dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam kasih. Secara khusus, semoga kami mampu melakukan aturan-aturan yang ditetapkan dalam menangani COVID-19 ini. Berilah pula kebijaksanaan kepada pembuat aturan, agar mereka tetap penuh kasih dalam menetapkan aturan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah yang bisa kami bagikan. Jika ada yang kurang dari sharing kami mohon dimaklumi. Tuhan senantiasa memberkati kita. Pace e bene, salam Ave Maria, Maria Ave.